Halo semua, kembali lagi di Belajar Coding bersama saya, Izan. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data. Bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel dalam bahasa Python? Kita langsung saja ke Jupyter Notebook dan mempraktekannya. Nah, pertama-tama, untuk mendeklarasikannya, kita harus membuat nama variabel. Nama variabelnya, misalnya, kita atur di sini A. Kemudian, kita langsung membuat sebuah data atau nilai yang akan ditampungnya. Misalnya, nilai yang akan ditampung A adalah 3. Berarti sekarang kita sudah memiliki variabel dengan nama A, dan A menampung data berupa angka 3. Atau, misalnya, kita buat lagi variabel B, kemudian menampung data berupa teks, misalnya saya. Nah, berarti di sini kita sudah memiliki dua variabel A dan B. Nah, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan dalam membuat variabel dalam bahasa Python. Yang pertama adalah variabel dalam bahasa Python itu bersifat case sensitive. Ini berarti bahwa huruf kapital dan huruf kecil akan dianggap berbeda. Misalnya variabel nama, misalnya Oji, kemudian variabel nama dengan huruf besar, hijau, maka dianggap dua buah variabel yang berbeda. Walaupun secara bahasa, kedua variabel ini memiliki makna yang sama. Kemudian selanjutnya, dalam membuat nama variabel, kita harus menggunakan huruf atau alfabet dari A sampai Z, baik huruf kecil ataupun huruf besar. Jadi, kita harus membuat menggunakan nama, misalnya umur, kemudian 17. Oke, atau menggunakan huruf kapital semua, umur 20. Maka, variabel ini akan dieksekusi dengan legal atau dengan baik oleh Python. Kemudian yang selanjutnya, kita boleh menggunakan angka. Nah, akan tetapi penggunaan angka tidak boleh di depan nama variabel, harus disisipkan di tengah ataupun di belakang. Misalnya, umur 1 sama dengan 20 atau umur 1 seperti ini juga boleh, ya. Kalau saya ganti di sini umur 2, di sini 3, ya. Boleh seperti ini, tidak akan terjadi error. Kemudian kita boleh menggunakan underscore. Menggunakan underscore pada variabel diperbolehkan. Penggunaan underscore tidak seperti angka yang hanya disisipkan di tengah atau di belakang. Underscore boleh diletakkan di depan. Misalnya nama. Di sini Gio. Kemudian misalnya nama di belakang juga boleh, ya. Dia. Nah, untuk penulisan variabel ini maka akan dieksekusi oleh Python tanpa terjadi error. Nah, sekarang bagaimana cara kita menampilkan data yang dimiliki tiap-tiap variabel ini? Kita tinggal menggunakan sintak atau statement print saja, kemudian panggil nama variabelnya. Misalnya di sini saya ingin memanggil variabel underscore nama, maka yang tercetak adalah Gio. Atau saya ingin mencetak variabel A, print, kemudian A, maka yang tercetak adalah angka 3. Oke? Nah, ini adalah variabel yang diterima oleh Python. Tetapi kita juga harus berhati-hati karena ada cara penulisan yang tidak akan diterima atau akan terjadi error jika kita menuliskannya tidak memenuhi aturan-aturan dari Python. Misalnya, kita menggunakan yang pertama adalah angka, menggunakan angka di depan variabel. Misalnya 2 umur sama dengan 18.
Jika kita eksekusi, invalid syntax, terjadi error. Kemudian, kesalahan selanjutnya adalah menggunakan dash atau strip, ya. Misalnya, umur terdiri dari 2 kata, kita ingin menggabungkannya dengan dash, umurku. Maka, ini juga akan terjadi error. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya adalah menggunakan spasi. Gunakan spasi karena terdiri dari 2 kata, maka biasanya kita secara normal penulisan menggunakan spasi. Tetapi dalam bahasa pemrograman Python ini tidak diperbolehkan. Misalnya 18. Maka juga akan terjadi error. Nah, jika kalian membuat variabel menggunakan 2 kata, sebaiknya menggabungkannya menggunakan lebih dari 2 kata, sebaiknya kita menggunakan underscore. Misalnya adalah namaku. Di sini kita buat misalnya Ida. Nah, gaya seperti ini biasanya disebut dengan snake case. Atau boleh juga menggabungkan 2 buah kata menjadi 1. Aku misalnya die. Kalau ini biasanya disebut dengan camel case. Kenapa camel case? Karena seperti punuk unta. Oke. Nah, kurang lebih pengenalan kita terhadap variabel dalam Python seperti ini. Dan kita nanti akan melanjutkan materi kita tentang tipe data dalam Python di video selanjutnya.